Ya, oke, baik. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Wa ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uti. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya Bu Uti hari ini? Halo, Bu Reni, putus. Ya, halo. Ya, apa kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Uti. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih perasaan Bu Reni hari ini setelah mungkin tadi ya Bu ya dari pagi sampai siang Ibu melakukan pembelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah perasaan saya hari ini sangat senang sekali. Saya merasa bahagia karena pada hari ini anak-anak semua membuat saya apa ya, senang karena masih berkaitan dengan Hari Guru kemarin, itu Bu Uti. Dan alhamdulillah pada hari ini pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar dan lebih proaktif dibanding yang sebelumnya. Begitu Bu Uti. Alhamdulillah ya Bu ya, karena masih juga nuansa memperingati Hari Guru ya. Jadi perasaan Ya. saat ini sangat senang ya Bu Reni. Ya apa nih Bu Reni, apa yang ingin dibicarakan pada sore hari ini? Eh, topik pembicaraan kita pada hari ini, topik percakapan kita pada hari ini yaitu saya ingin sharing aja sama Bu Uti ke sesama rekan sejawat dan juga sama dengan calon guru penggerak. Saya ingin sharing dan berbagi pengalaman dengan apa yang saya alami saat ini berkaitan dengan murid saya di dalam kelas. Permasalahannya yaitu karena saya mempunyai murid yang malas untuk sekolah dan juga untuk belajar di kelas. Baik, jadi pada sore hari ini Ibu Reni ingin membicarakan mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi, yaitu ada salah satu murid yang murid yang kehadirannya kurang ya Bu ya, sehingga dari kehadirannya tersebut materinya juga tertinggal ya Bu Reni ya. Iya, seperti itu Bu Uti, karena saya memiliki murid yang kehadirannya itu memang bisa dikatakan jarang sekali sekolah, dan sekalipun si anak tersebut masuk sekolah, belajarnya tidak pernah tuntas. Nah, untuk itu Bu Uti, dari topik percakapan kita pada hari ini, saya ingin berbagi cerita kepada Bu Uti dan mudah-mudahan saya pun bisa mendapat pencerahan dari Bu Uti. Jadi apa yang ingin Ibu Reni dapatkan dari percakapan kita di sore hari ini, Bu? Pastinya yang ingin saya dapatkan adalah suatu solusi dari sesama rekan sejawat, yang dalam hal ini adalah dengan CGP. Kemudian yang ingin saya harapkan pada hari ini yaitu selain solusi dan juga saya bisa berbagi pengalaman dengan Ibu Uti. Ini Ibu Reni ingin berbagi pengalaman ya terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu adanya salah satu murid yang malas, yaitu dilihat dari segi kehadiran dan tugas-tugas yang kurang ya Bu. Kemudian selain itu juga Bu Reni ingin mendapatkan solusi terbaik mengenai permasalahan yang Bu Reni hadapi. Ya, apakah
Bu Reni sebelumnya sudah mencari tahu mengenai profil, lingkungan, dan karakteristik murid tersebut. Iya baik Bu Uti, saya selama ini sudah berusaha untuk mencari background dari anak tersebut dan saya juga sudah berdiskusi, saya juga dengan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, khususnya sesama guru kelas 6. Saya juga sudah berusaha untuk mencari informasi tentang si anak tersebut. Dan saya sudah sharing juga dan mencari informasi dengan guru kelasnya yang sebelumnya, yaitu guru kelas 5-nya, bagaimana si anak tersebut dan latar belakangnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu saya berusaha mengikuti saran yang diberikan oleh senior saya, khususnya sesama rekan sejawat saya di kelas 6. Saya sudah berusaha untuk mencari informasi, mengetahui latar belakangnya, dan kemudian saya juga berusaha mencari solusi. Saya memanggil orang tuanya dan kebetulan ternyata latar belakang si anak tersebut memang keadaannya, kondisinya terbilangnya ya kurang mampu juga, dan juga si anak tersebut ternyata anak yatim. Nah, kemudian ibunya sibuk bekerja, berangkat dari pagi-pagi sekitar 5:30, jam 6 pagi, kemudian pulang malam. Jadi sepertinya kalau saya amati ya Bu Uti ya, si anak ini juga memang kurang perhatian dan dari lingkungan sekitarnya pun memang kurang mendukung, dan si anak tersebut eh, lebih dekat dan lebih familiar dengan gadgetnya, sehingga anak tersebut malas ke sekolah, dan juga sekalipun si anak tersebut datang ke sekolah, tugas-tugas tidak selesai, belajar pun tidak tuntas, seperti itu barangkali Bu Uti. Sudah berbagi permasalahan ini dengan rekan sejawat Bu Reni, kemudian juga sudah berdiskusi dengan sesama guru kelas 6-nya, dan Bu Reni juga sudah mencari informasi ya terkait background dari murid tersebut, yaitu murid tersebut pada dasarnya dari kalangan yang kurang ya Bu ya, dan anak tersebut juga anak yatim, kemudian karena kesibukan ibunya ya Bu ya, yang bekerja dari pagi sampai malam hingga kurang perhatian ya Bu, dan kurang kontrol dari orang tuanya, sehingga ada kebebasan anak tersebut untuk bermain game ya Bu ya. Tadi seperti yang sudah dipaparkan Ibu Reni. Kemudian pada saat ke sekolah juga si anak tersebut dari tugasnya juga tidak atau jarang sekali mengumpulkan ya Bu ya. Seperti itu ya Bu Reni. Ya, iya seperti itu Bu Uti. Tapi saya sudah berusaha mencari solusi dengan rekan sejawat, juga dengan si ibu anak tersebut, dengan orang tua muridnya. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan guru yang sebelumnya mengajar di kelas 5. Nah, ternyata memang si anak tersebut dari sebelum ayahnya meninggal pun memang dari kelas 4-nya, kelas 3, kelas 4 memang seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata memang kurang perhatian, kurang kontrol dari orang tua karena kesibukan orang tua. Kemudian ditambah sekarang setelah ayahnya meninggal, kelihatannya si anak tersebut semakin apa ya, semakin kurang semangat belajarnya. Tetapi Bu Uti alhamdulillah perlahan-lahan sudah beberapa hari ini
saya hitung sudah 5 hari ini ya, hampir seminggu ini, alhamdulillah anak tersebut masuk sekolah terus, kehadirannya sudah mulai bagus, meskipun tidak full 100% mengalami perubahan, tetapi saya paling tidak sedikit sudah merasa uh, sedikit senang gitu ya Bu Tia, karena sudah mulai dia sudah rajin ke sekolah aja selama 1 minggu ini, saya sudah senang sekali. Dan memang di kelas pun belajarnya masih belum maksimal, jadi harus harus dideketin, kemudian harus saya arahin. Kalau saya mengadakan pendekatan dengan si anak tersebut, dia baru mau nulis, dia baru mau berusaha. Seperti itu, Bu Ti. Maaf, Bu Ti, kurang jelas suaranya. Situasi yang diinginkan Bu Reni tersebut apa? Baik Bu Ti, situasi yang saya inginkan pada saat ini, saya ingin si anak tersebut merasa nyaman aja untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Dan ketika saya melakukan pendekatan, saya berbicara empat mata dengan si anak tersebut, ternyata yaitu seperti itu, dia merasa gak ada yang pagi-pagi bilangnya nggak ada yang bangunin, padahal memang sebenarnya ibunya sudah bangunin dia, tapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia jadi kurang bersemangat ke sekolah, yaitu dia kehilangan sosok seorang ayahnya. Ya, tapi alhamdulillah udah seminggu ini saya perhatikan si anak tersebut udah mulai sedikit gitu Bu Uti, sedikit ada mau mau belajar, meskipun si anak tersebut belum full 100%, seperti itu barangkali Bu Uti. Bu Reni menjelaskan situasi anak tersebut sama dari situasi yang ada yang mungkin kita agar situasi atau harapan yang diberikan dari dari situasi saat ini, besar harapan saya si anak tersebut dapat memiliki rasa tanggung jawab, dan harapan saya dengan pendekatan secara dari hati ke hati, saya berharap murid saya bisa lebih baik lagi dalam segala hal, meskipun memang nggak seperti membalikkan telapak tangan langsung seperti itu ya Bu Tia. Jadi saya juga step by step, pelan-pelan, dan tidak lupa saya juga selalu mendapatkan bimbingan dan dukungan dari rekan sejawat saya, khususnya senior saya. Kebetulan di kelas 6 ini senior saya yang tertua yang membimbing saya, dan juga partner saya. Kami berkolaborasi untuk mengarahkan murid saya itu supaya bisa lebih semangat lagi belajarnya. Dan harapan saya, meskipun tidak terlalu signifikan perubahannya, tetapi dia sudah punya kemauan untuk datang ke sekolah saja, saya sudah merasa senang Bu Uti, seperti itu. Harapan saya ke depannya murid saya ini bisa lulus dan bisa mendapat nilai yang terbaik. Barangkali seperti itu Bu Uti. Jadi gagasan itu akan dari partisipasi apa yang sudah dilakukan setelah tes ini nih, dari alternatif yang tadi sudah akan dilakukan yaitu melalui pendekatan. Jadi proses ini itu akan melakukan apa nih?
Ya, maaf Bu Uti, suaranya kok hilang-hilangan ya? Ya, halo Bu Reni. Suaranya, eee, iya maaf ini suaranya kurang jelas, hilang-hilangan. Ya, jadi Bu Reni tes kedengeran nggak? Iya iya, kedengeran. Ini tadi yang sudah gagasan Ibu sampaikan ya, Ibu kan akan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Nah, apa nih yang selanjutnya akan Ibu lakukan di awal untuk melakukan pendekatan? Apa yang perlu dipersiapkan, Bu? Iya baik Bu Uti, saya mempersiapkan, untuk si murid saya tersebut, selain pendekatan dari hati ke hati, saya memberikan, sedikit-sedikit pencerahan kepada, eee, si anak tersebut, melalui materi-materi pembelajaran. Dan ketika jam istirahat, saya melakukan metode lain, saya selalu memanggil si anak tersebut ke depan tempat duduk saya, apakah sudah jajan, apakah Ilham itu, bawa bekal atau bagaimana gitu. Saya selalu menanyakan tentang kondisinya seperti apa, dan ketika jam istirahat, saya selalu panggil dia ke depan, ke meja saya, apa yang lagi dia inginkan pada saat ini. Seperti itu Bu Uti barangkali. Kapan Ibu dan siapa yang perlu dihubungi untuk merealisasikan harapan Bu Reni yaitu melakukan pendekatan dari masyarakat? Ya, Kapan kalau ditanya kapan, ya dari awal di kelas 6 ini sampai sekarang saya tetap melakukan, eee, pendekatan kepada anak tersebut, dan siapa yang bisa saya hubungi untuk mencari informasi, pertama adalah ibunya. Baik itu hanya melalui via, chat atau WA, kemudian saya juga mencari informasi dari, teman-temannya gitu. Kemudian saya juga mencari informasi dan, meminta saran dari guru sebelumnya, yaitu guru yang mengajar di kelas 5-nya dan juga guru yang mengajar di kelas 4-nya. Dan selama ini saya lakukan adalah saya selalu mengamati observasi kepada si anak tersebut. Nah, seperti itu Bu Uti. Ibu berhasil seperti ya, Ibu melakukan pendekatan hati terhadap ini tentu Bu Reni untuk merealisasikan pendekatan atau gagasan Bu Reni tersebut, ya, bagaimana sih Ibu Reni memastikan bahwa nantinya pendekatan Ibu Reni akan berjalan dan siapa yang perlu dimintai dukungan, Bu? Dalam hal ini saya memastikan, eee, saya bisa saya bisa, karena saya memang sebelumnya punya murid yang lebih dari ini, yang luar biasa, eee, saya memastikan bahwa saya pasti bisa perlahan-lahan merubah si anak tersebut, dan juga saya yang, perlu bantuan dari rekan rekan sejawat saya, dan juga saya perlu bantuan dari murid-murid yang lain Bu Uti. Heeh, dan saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan si anak tersebut dan memberikan nasihat kepada si anak tersebut. Saya memberikan gambaran bagaimana nanti kalau Ilham tidak lulus, dan bagaimana nanti Ilham kalau ketinggalan pelajaran, kalau Ilham malas, apa yang akan dibantu, dan Bu Guru akan bantu apa dari Ilham, seperti itu. Dan saya memberikan, suatu gambaran cerita yang real dari murid saya yang di kelas 6 yang sebelumnya, yang kondisinya lebih, apa ya, lebih parah dari, Ilham itu. Seperti itu Bu Uti.
Jadi itu yang akan dilakukan Bu Reni untuk memastikan bahwa nantinya pendekatan Bu Reni akan berjalan dan yang perlu dimintai dukungan tentunya semua pihak ya Bu ya, semua Iya. pihak. Jadi untuk percakapan kita Bu Reni, bagaimana perasaan Bu Reni setelah mengutarakan permasalahan yang dihadapi Bu Reni? Ya, dari percakapan awal kita pada sore hari ini, pastinya saya merasa senang, merasa bahagia, dan saya merasa apa ya? Saya merasa memiliki punya teman dalam berbagai kalangan, khusus baik tidak hanya di sekolah, di luar, dan juga dimanapun. Alhamdulillah saya merasa bahagia bisa berbagi dan bercerita dengan Bu Uti, yang pastinya dari berbagi cerita dengan Bu Uti ini pasti ada sesuatu hal atau hikmah yang saya dapatkan. Seperti itu Bu Uti. Senang berbagi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Reni. Nah, apa sih yang bisa Ibu Reni simpulkan dari percakapan yang sudah kita lakukan sore hari ini? Yang dapat saya simpulkan pada percakapan kita pada hari ini, bahwa sebenarnya coaching itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Jadi sebagai seorang pendidik, kita memang perlu yang namanya coaching. Jadi berbagi, kemudian kita dapat menemukan permasalahan apa yang kita hadapi, dan kita juga bisa mencari solusi untuk kedepannya seperti apa. Ya, barangkali seperti itu Bu Uti. Ya, Bu Reni jika dengan mengutarakannya jadi lebih lega, kemudian sudah menemukan solusinya ya Bu ya, yaitu melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada anak murid tersebut ya Bu ya. Ya. Semoga apa yang direncanakan Ibu Reni dapat berjalan sehingga harapan Ibu Reni kepada murid tersebut paling tidak dia merasa nyaman ya Bu Reni di kelas ya Bu ya Bu Reni sehingga ia dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Itu saja Bu Reni. Terima kasih atas percakapannya ya Bu Reni. Iya, sama-sama Bu Uti. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya, dan sudah eh, setia untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari percakapan ini membawa manfaat buat kita, dan semoga saya juga, kita khususnya sebagai seorang pendidik, bisa lebih baik lagi, dan bisa lebih membentuk murid kita menjadi murid yang berkualitas dan berkarakter. Seperti itu Bu Uti. Terima kasih banyak ya Bu Uti ya. Nyari uang.
nyari dompetnya. Tapi dia ikut senam juga. Ya, Bu Reni. Ya, Bu Uti, sebentar. Ya. Bu Reni jadi coach ya Bu ya. Aku jadi coach nih. Berarti gantian nih kita. Mana sih? Bu Reni, kedengeran ya? Iya, tapi ini apa kenapa ya hilang-hilangan gitu nggak? Halo Bu Reni. Nggak jelas suaranya. Iya, halo. Duh, kenapa sih? Begini mulu ya. Iya, tapi ini sinyalnya banyak. Tadi sama Pupung pakai ini nggak bisa. Dan suaranya Bu. Halo Buti. Halo. Tadi pakai ini kan nggak bisa. Suaranya ini Bu. Nggak bisa pakai. Ya, halo Buti, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bu. Sekarang Bu Reni jadi coach. Dengeran. Itu kita udah direkam belum ini? Apa di screenshot tuh foto? Tahu deh, ini udah direkam belum ya? Gimana sih? Rekamnya gimana sih? Saya nggak tahu nih. Tadi suaranya juga hilang-hilangan dulu. Kalau ngerekam gimana? Udah ini ya direkam. Buti ya? Tuh. Oke? Ya. Udah Bu Reni rekam? Udah, ya. Coba ya. Saya dulu nih. Ya. Tadi udah direkam kan ya Bu? Yang tadi enggak. Serius Bu? Iya, enggak. Ini ada tanda merahnya gimana tuh? Ini baru saya klik ini nih. Yang tadi mah enggak. Ya, ini udah kerekam ya? Dia udah langsung ya Bu? Apa gimana ya lang? Apa langsung apa gimana nggak tahu saya nih. Ini udah kan ya udah kerekam ya? Masih recording. Bu Teti. Oh, udah kerekam langsung kali ya? Ya udah, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Uti, apa kabarnya sore hari ini? Salam, baik. Bu Reni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan bahagia. Ya, Bu Uti sudah siap nih kita untuk melakukan percakapan? Insya Allah sudah siap Bu. Oke. Bu Uti, kira-kira topik apa nih untuk percakapan kita pada hari ini? Ya, percakapannya begini Bu, saya itu baru tahun ini mengajar di kelas 7 dan sebagai wali kelas 7 dan ini pengalaman yang baru untuk saya Bu Reni. Jadi saya ingin berbagi dengan Bu Reni terkait dengan permasalahan, kemudian tantangan yang saya hadapi di tahun ajaran ini Bu Reni, seperti itu. Baik Bu Uti, berarti tidak jauh beda ya, percakapan kita memang tidak jauh beda dari karakteristik murid ya, apa yang kita hadapi selama kita dalam kegiatan belajar mengajar. Kira-kira Bu Uti, situasi apa yang diinginkan Bu Uti, karena Bu Uti baru kali ini menjadi wali kelas 7 ya Bu Uti ya. Kemudian ada sesuatu hal yang Bu Uti rasakan, Bu Uti alami di kelas 7 ini. Kira-kira situasi apa yang diinginkan oleh Bu Uti dari permasalahan Bu Uti tadi? Ya, situasinya karena ini kan kelas 7 ya Bu ya, transisi dari SD ke SMP tentunya
ini memerlukan tenaga yang luar biasa ya Bu ya, karena mereka terbiasa sebelumnya di sekolah dasar dengan melakukan tindakan yang tidak dipikirkan akan dampaknya, seperti misalnya apa mengganggu temannya, kemudian ada temannya yang lagi serius, kemudian ngobrol, bercanda dan sebagainya. Dan kemudian itu tindakan-tindakan yang mungkin ya Bu ya masih harus ada beradaptasi ya Bu ya dari SD ke SMP seperti itu Bu. Ya, baik Bu Uti, karena masa transisi ya, si murid itu baru lulus SD, kemudian menginjak ke jenjang yang berikutnya yaitu ke tingkat SMP. Jadi masa transisinya masih kelihatan ya Bu Uti ya. Barangkali kira-kira dari hal-hal yang Bu Uti utarakan tadi, apa yang harus disiapkan Bu Uti untuk mengatasi permasalahan Bu Uti tersebut? Dari siswa yang kadang-kadang suka jahil dengan temannya, yang suka mengganggu temannya pada saat konsentrasi dalam belajar, dan sifatnya masih sifat SD-nya masih kelihatan gitu Bu Uti ya, karena kan masa transisi dari SD ke SMP. Jadi apa yang harus disiapkan oleh Bu Uti dalam permasalahan tersebut? Ya tentunya mental ya Bu ya, harus lebih bersabar karena mengajar di kelas itu berbeda dengan kelas 8 dan 9 karena pikirannya pun kesadarannya masih harus kita bimbing, harus kita dampingi, kita arahkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka. Jadi kesiapannya adalah harus mental ya Bu ya, Bu Reni. Ya, baik Bu Uti, berarti yang disiapkan sama Bu Uti di sini sudah bagus sekali ya, yaitu menyiapkan mental untuk menghadapi murid tersebut, dan karena awal di SMP itu memang masih seperti itu ya Bu Uti ya. Oke, baik Bu Uti, selanjutnya kira-kira apa yang bisa Bu Uti simpulkan dari sesi percakapan kita pada hari ini, dan solusi yang Bu Uti lakukan itu sudah tepat menurut saya, tapi apa yang bisa disimpulkan sama Bu Uti dari percakapan kita pada sore hari ini? Yang harus disimpulkan tentunya kita harus siapkan mental, kemudian harus sabar dalam menghadapi anak-anak kelas 7. Kemudian apa yang harus saya lakukan yaitu menyusun keyakinan kelas Ibu, menyusun keyakinan kelas, menegaskan ke mereka untuk menyepakati keyakinan seperti misalnya harus saling tenggang rasa, harus saling menghormati jika temannya lagi pada mengerjakan, dan mereka harus bisa menyesuaikan dirinya di mana pada saat mereka bercanda dan di mana saatnya mereka serius untuk mengerjakan tugas di dalam kelas, sehingga semuanya kondisi yang diinginkan di kelas dapat nyaman, kemudian semuanya juga dapat belajar dengan nyaman dan aman. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru pada saat mereka belajar itu dapat tercapai dengan baik. Begitu Bu Reni. Ya, baik Bu Uti, percakapan ini luar biasa ya. Saya juga jadi bisa memahami kondisi Bu Uti di SMP seperti apa, karena kita kan beda tingkatan ya, karena Bu Uti di SMP dan saya di SD. Jadi untuk percakapan hari ini barangkali
kesimpulannya seperti itu ya Bu Uti ya. Mudah-mudahan dari hasil percakapan ini, coaching kita ini, kita bisa saling membantu dan kita bisa saling terbuka agar kita menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Uti, barangkali cukup sekian percakapan kita pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Uti atas kesediaan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room ya, Bu?